Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menyajikan video pembelajaran mata kuliah Belajar Pembelajaran Dosen Pengampu Dr. Jauharadian Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, dibuat oleh mahasiswa Pendidikan Matematika STKIP PGRI Jombang kelas 2019A. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nike Zanubarahma NIM 195004. Yang kedua ada Yesinta Amalia Yugantara NIM 195012. Yang ketiga ada Izatul Laili NIM 195030, dan kita akan dibantu oleh si Zara. So enjoy watching this video, check it out. Yang pertama ada prinsip dan faktor yang mempengaruhi pembelajaran. Yang mempengaruhi pembelajaran menurut Orwell A.B. tahun 1961. Yang pertama, kesiapan atau readiness. Maksudnya yaitu siswa siap mental dan fisik dalam menerima materi yang disiapkan guru. Yang kedua, motivasi atau motivation adalah suatu kondisi dari seseorang untuk meningkatkan semangat melakukan kegiatan. Yang ketiga, persepsi adalah cara pandang setiap orang berbeda-beda sesuai situasi yang dilihat. Yang keempat, tujuan adalah sasaran khusus yang hendak dicapai seseorang. Kelima, perbedaan individual, maksudnya proses pengajaran harus memperhatikan perbedaan individual dalam kelas. Transfer dan retensi, belajar dianggap bermanfaat bila digunakan kembali dalam situasi baru. Ketujuh, belajar kognitif adalah belajar yang berpusat pada aktivitas mental. Kedelapan, belajar afektif adalah belajar yang menghubungkan individu dengan lingkungannya. Kesembilan, belajar evaluasi adalah belajar melalui ujian atau tes untuk menunjukkan tingkat pemahaman individu. Kesepuluh, belajar psikomotor adalah belajar yang berpusat pada fisik dan psikis individu. Pembelajaran menurut umum, yang pertama, perhatian dan motivasi. Kedua hal tersebut sangat penting dalam belajar dan disesuaikan dengan kebutuhannya. Yang kedua, keaktifan. Siswa dapat mengidentifikasi, merumuskan, dan menarik kesimpulan dari suatu masalah. Ketiga, keterlibatan langsung atau berpengalaman. Bukan hanya fisik saja, namun juga mental anak dalam belajar. Keempat, pengulangan adalah melatih daya ingat pada manusia agar lebih sempurna. Tantangan adalah hambatan yang dilalui individu untuk memahami materi pelajaran. Keenam, balikan dan penguatan adalah suatu hasil yang diperoleh siswa sesuai dengan prosesnya. Dan yang terakhir, ketujuh, perbedaan individual. Setiap anak memiliki perbedaan dalam hal karakteristik maupun kepribadiannya. Faktor yang mempengaruhi pembelajaran. Yang pertama, faktor internal, dibagi menjadi dua. Pertama, aspek fisiologis, yaitu faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik individu. Yang kedua, aspek psikologis yang dibagi menjadi 5. Pertama, intelijensi, faktor yang menentukan kualitas belajar siswa. Yang kedua, sikap, perilaku siswa untuk menerima, menolak, atau mengabaikan kesempatan belajar tersebut. Ketiga, bakat, kemampuan seseorang dalam proses belajar sesuai dengan bidang yang dipelajari. Keempat, minat, kecenderungan atau keinginan yang besar terhadap sesuatu sesuai dengan bakatnya. Dan yang terakhir, kelima, motivasi, proses yang dilakukan seseorang agar semangat berkegiatan yang berasal dari dalam dan luar individu. Faktor yang kedua, faktor eksternal, dibagi menjadi dua. Yang pertama, lingkungan sosial. Lingkungan sosial yang pertama, sekolah, seperti guru, administrasi, dan teman sekelas dapat mempengaruhi proses belajar seorang siswa. Hubungan harmonis antara ketiganya dapat menjadi motivasi bagi siswa untuk belajar lebih baik di sekolah. Perilaku yang simpatik dan menjadi teladan seorang guru dapat menjadi pendorong bagi siswa untuk belajar. Yang kedua, masyarakat dan tetangga. Kondisi lingkungan masyarakat tempat tinggal siswa akan mempengaruhi belajar siswa. Lingkungan siswa yang kumuh, banyak pengangguran, dan anak terlantar juga dapat mempengaruhi aktivitas belajar siswa. Paling tidak, siswa kesulitan ketika memerlukan teman belajar, diskusi, atau meminjam alat-alat belajar yang kebetulan belum dimilikinya. Ketiga, orang tua. Lingkungan ini sangat mempengaruhi kegiatan belajar. Ketegangan keluarga, sifat-sifat orang tua, demografi keluarga atau letak rumah, pengelolaan keluarga, semuanya dapat memberi dampak terhadap aktivitas belajar siswa. Hubungan antara anggota keluarga, orang tua, anak, kakak, atau adik yang harmonis akan membantu siswa melakukan kegiatan belajar yang baik. Faktor eksternal yang kedua yaitu lingkungan non sosial. Pertama, alat-alat belajar, letak sekolah,
letak tempat tinggal keluarga siswa. Ketiga faktor tersebut merupakan faktor instrumental, yang merupakan perangkat belajar yang dapat digolongkan dalam dua macam, yaitu hardware dan software. Kedua, keadaan cuaca dan waktu belajar, termasuk faktor lingkungan alamiah yang mempengaruhi aktivitas belajar siswa. Halo teman-teman, sekarang kita masuk di materi kedua, yaitu konsep dasar pembelajaran. Yang pertama, hakikat pembelajaran. Hakikat pembelajaran sendiri dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama ada menurut Warsita, pembelajaran adalah suatu usaha untuk membuat peserta didik belajar atau suatu kegiatan untuk membelajarkan peserta didik. Yang kedua, menurut UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 1 ayat 20. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada satu lingkungan belajar. Yang ketiga, menurut Hamalik, mengatakan bahwa pembelajaran sebagai suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur manusia, materi, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat, menurut Sujana, pembelajaran dapat diartikan sebagai setiap upaya yang sistematis dan sengaja untuk menciptakan agar terjadi kegiatan interaksi edukatif antara dua pihak, yaitu antara peserta didik atau warga belajar dan pendidik atau sumber belajar yang melakukan kegiatan membelajarkan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan interaksi komunikasi antara sumber belajar, pendidik, dan peserta didik. 2. Konsep pembelajaran. Yang pertama ada konstruktivisme, yaitu belajar merupakan suatu tindakan menciptakan suatu makna dari apa yang dipelajari. Yang kedua ada penyelidikan, merupakan suatu pembelajaran yang memberikan kemungkinan siswa untuk mengembangkan pemahamannya. Yang ketiga ada mempertanyakan, berguna bagi guru untuk menilai pemahaman, pengetahuan, dan perhatian peserta didik. Berguna bagi peserta didik sebagai salah satu teknik dan strategi belajar. Yang keempat ada komunitas belajar. Belajar dilakukan dalam kelompok-kelompok kecil sehingga kemampuan sosial dan komunikasi berkembang. Yang kelima ada permodelan. Belajar digunakan sebagai contoh yang baik dan dapat ditiru oleh peserta didik melalui permodelan. Yang keenam ada refleksi, yaitu suatu cara berpikir apa yang baru dipelajari sehingga ada respon terhadap suatu kejadian, aktivitas, atau pengetahuan baru. Yang ketujuh ada penilaian autentik, yaitu penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 3. Landasan konsep pembelajaran. 1. Filsafat. Dengan filsafat, manusia bisa mempelajari tentang segala sesuatu dan sebaliknya dengan aktivitas belajar, maka pemikiran-pemikiran tentang belajar akan terus berkembang sehingga membawa pada inovasi ide. 2. Psikologis adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia. Perilaku manusia bisa berubah karena belajar, tetapi apakah manusia menyadari perilakunya sendiri? Maka perilaku yang masih dicari inilah dapat dikaitkan dengan kajian psikologis. 3. Sosiologis. Manusia adalah makhluk sosial dan individu. Melalui belajar, individu bisa mempelajari lawan bersosialisasi, teman hidup bersama, dan mampu membangun masyarakat sampai dengan negara dan bangsa. 4. Komunikasi. Pendidikan dan komunikasi saling berhubungan satu sama lain. Dalam prakteknya, belajar atau pembelajaran akan menghasilkan suatu kondisi di mana peserta didik dan pendidik atau peserta didik dengan peserta didik lain atau interaksi yang kompleks sekalipun pasti akan ditemukan suatu proses komunikasi. 5. Teknologi. Teknologi pendidikan erat kaitannya dengan pembelajaran. Pembelajaran yang komprehensif harus memperhatikan perbedaan intersiswa, tipe audif, visual, atau kinestetik. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran akan menjembatani ketiga minat siswa tersebut.
Yang keempat, ada perkembangan konsep dasar pembelajaran. Ada 4 unsur pembelajaran menurut Meyer. Yang pertama, persiapan. Tahap persiapan ini berkaitan dengan mempersiapkan peserta didik untuk belajar. Yang kedua, ada penyampaian. Tahap ini dimaksudkan untuk mempertemukan peserta belajar dengan materi belajar. Yang ketiga, ada latihan. Kegiatan latihan diharapkan agar peserta didik memiliki keterampilan yang lebih tinggi dari apa yang dipelajari. Yang keempat, ada penampilan hasil. Tujuan tahap penampilan hasil ini adalah untuk memastikan bahwa pembelajaran tetap melekat dan berhasil diterapkan. 5. Hasil belajar dari pembelajaran. 1. Learning to know. Belajar digunakan tidak hanya untuk menguasai pengetahuan, tetapi juga menguasai teknik memperoleh pengetahuan. Yang kedua, learning to do. Belajar digunakan untuk terampil berbuat atau mengerjakan sesuatu sehingga menghasilkan sesuatu yang bermakna bagi kehidupan. Yang ketiga, learning to live together. Belajar dituntut untuk tidak hanya membekali generasi muda untuk menguasai iptek dan kemampuan bekerja serta memecahkan masalah, namun juga untuk hidup bersama orang lain dengan toleransi yang tinggi. Yang keempat, learning to be. Belajar digunakan untuk penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang merupakan bagian dari proses menjadi diri sendiri. 6. Motivasi menuju hasil proses pembelajaran. Menurut Samsudin, jenis motif dibedakan menjadi 2, yaitu motif primer atau motif dasar, menunjukkan kepada motif yang tidak dipelajari, atau yang sering juga disebut istilah dorongan. Contoh dari motif primer yaitu jika kita lapar, kita akan segera makan. Jika kita haus, kita akan minum. Atau jika kita lapar, lalu tidak ada makanan, kita akan terdorong untuk memasak atau mencari makanan. Yang kedua, motif sekunder. Menunjukkan pada motif yang berkembang dari dalam diri individu karena pengalaman dan dipelajari. Yang termasuk ke dalam motif sekunder adalah 1. Takut apa yang dipelajari. 2. Motif-motif sosial seperti ingin diterima, dihargai. 3. Motif-motif objektif dan interest seperti eksplorasi, manipulasi, dan minat. 4. Maksud dan aspirasi. 5. Motif berprestasi. Yang terakhir membahas multiple intelligence. Kecerdasan majemuk atau multiple intelligence merupakan salah satu teori belajar yang dikemukakan oleh Howard Gardner. Konsep kecerdasan majemuk atau multiple intelligence berawal dari karya Howard Gardner dalam buku Forms of Mind tahun 1983 yang didasarkan atas hasil penelitian selama beberapa tahun tentang kapasitas kognitif manusia. Apa sih multiple intelligence itu? Menurut Gardner, Kosasih dan Sumarna 2013-167, intelijensi sebagai kemampuan untuk memecahkan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata. Menurut Susanto, Kosasih dan Sumarna 2013-167, kecerdasan merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk melihat suatu masalah, lalu menyelesaikan atau membuat sesuatu yang berguna bagi orang lain. Menurut Armstrong, Kosasih dan Sumarna 2013-167, kecerdasan adalah kemampuan untuk menangkap situasi baru serta kemampuan untuk belajar dari pengalaman masa lalu seseorang. Jadi dapat disimpulkan bahwa multiple intelligence merupakan kecerdasan ganda yang dapat dimaknai sebagai kemampuan seseorang untuk menyelesaikan suatu masalah. Jenis-jenis multiple intelligence yang pertama, kecerdasan linguistik, yaitu kemampuan menggunakan kata secara efektif baik secara lisan maupun tertulis. Yang kedua, kecerdasan matematis logis, yaitu kemampuan menggunakan angka dengan baik dan melakukan penalaran yang benar.
Yang ketiga, kecerdasan spasial, yaitu kemampuan mempersepsikan dunia spasial visual secara akurat dan mentransformasikan persepsi dunia spasial visual tersebut. Yang keempat, kecerdasan kinetis jasmani, yaitu keahlian menggunakan seluruh tubuh untuk mengekspresikan ide dan perasaan, serta keterampilan menggunakan tangan untuk menciptakan atau mengubah sesuatu. Yang kelima, kecerdasan musikal, yaitu kemampuan menangani bentuk-bentuk musikal dengan cara mempersepsi, membedakan, mengubah, dan mengekspresikan. Yang keenam, kecerdasan interpersonal, yaitu kemampuan mempersepsi dan membedakan suasana hati, maksud, motivasi, serta perasaan orang lain. Yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal, yaitu kemampuan memahami diri sendiri dan bertindak berdasarkan pemahaman kecerdasan. Kecerdasan ini meliputi kemampuan memahami diri yang akurat, kesadaran akan suasana hati, maksud, motivasi, temperamen, dan keinginan. Yang kedelapan, kecerdasan naturalis, yaitu keahlian mengenali dan mengkategorikan spesies flora dan fauna di lingkungan sekitar. Kecerdasan ini meliputi kepekaan pada fenomena alam lainnya. Yang kesembilan, kecerdasan eksistensial, yaitu kecerdasan yang berhubungan dengan kapasitas dan kemampuan. Yang kesepuluh, spiritual, yaitu keyakinan dan mengaktualisasikan akan sesuatu yang bersifat transenden atau penyadaran akan nilai-nilai akidah keimanan, yakni akan kebesaran Tuhan. Penjelasan contoh-contoh dari jenis-jenis multiple intelligence. Yang pertama, kecerdasan linguistik. Contohnya pendongeng, orator, politis, sastrawan, penulis drama, editor, dan wartawan. Yang kedua, kecerdasan matematis logis. Contohnya, ahli matematika, akuntan pajak, ahli statistik, ilmuwan, pemrograman komputer, dan ahli logika. Ketiga, kecerdasan spasial. Contohnya, pemburu, pramuka, pemandu, dekorator interior, arsitek, seniman, dan penemu. 4. Kecerdasan kinetis dan jasmani. Contohnya sebagai aktor, pemain pantomim, atlet, atau penari. Atau sebagai pengrajin, pematung, ahli mekanik, dokter bedah. 5. Kecerdasan musikal. Contohnya pemikat musik, kritikus musik, sebagai komposer atau penyanyi. 6. Kecerdasan interpersonal. Misalnya mempengaruhi sekelompok orang untuk melakukan tindakan tertentu. 7. Kecerdasan intrapersonal. Contohnya kekuatan dan keterbatasan diri, kesadaran akan suasana hati, temperamen, dan keinginan. 8. Kecerdasan naturalis. Contohnya pendaki gunung, traveler, dan pemandu wisata. 9. Kecerdasan eksistensial. Contohnya para filsuf. Yang ke-10 ada spiritual. Contohnya menghayati batal dan haram dalam agama, toleransi, sabar, tawakal, dan keyakinan akan takdir baik dan buruk. Faktor-faktor mempengaruhi multiple intelligence. Yang pertama yaitu faktor pembawaan, merupakan kesanggupan atau potensi yang dibawa sejak lahir yang merupakan bahan dasar untuk perkembangan. Yang kedua, faktor minat dan pembawaan yang khas, di mana minat mengarah perbuatan kepada suatu tujuan merupakan dorongan dengan perbuatan itu. Yang ketiga, faktor pembentukan. Pembentukan adalah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan intelijensi. Yang keempat, faktor kematangan, di mana tiap organ tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Yang kelima, faktor kebebasan, merupakan kondisi psikologi yang akan mempengaruhi sikap, performance, dan aktivitas seseorang dalam berbuat atau mencapai tujuan atau dalam mewujudkan dirinya. Faktor pendorong dan penghambat multiple intelligence. Yang pertama, akses ke sumber daya atau mentor. Yang kedua, faktor historis kultural.
Yang ketiga, faktor geografis. Yang keempat, faktor keluarga. Yang kelima, faktor situasional. Melatih multiple intelligence yang pertama mengaktifkan seluruh indera anak didik, yaitu melatih cara mendengar yang efektif, melatih mata untuk membaca cepat dan efektif, dan melatih keterampilan menulis atau membuat catatan yang cepat dan tepat. Yang kedua, melatih intelijensi atau kecerdasan yang berimbang, yaitu mengidentifikasi intelijensi anak didik. Caranya adalah, sebelum memulai pelajaran, guru dapat memberikan tes atau angket kepada siswanya untuk menjajaki intelijensi mereka. Dan yang kedua yaitu melakukan observasi. Hal ini dapat dilakukan terhadap apa yang dilakukan anak didik di dalam kelas dan kegiatan anak didik di luar kelas. Observasi kegiatan anak didik di luar kelas dapat dilakukan dengan cara mengamati mereka di sela waktu istirahat. Selanjutnya, melaksanakan pembelajaran yang dapat mengembangkan seluruh intelijensi atau kecerdasan anak didik. Kegiatan yang dilakukan guru melalui cara ini yaitu menerapkan rancangan pembelajaran yang telah dirancang untuk mengembangkan beberapa kecerdasan, menerapkan keterampilan dasar, mengajar yang dapat mengembangkan intelijensi kecerdasan anak didik. Yang ketiga, melatih silang intelijensi atau kecerdasan anak yang berbeda. Yang dimaksud dengan silang ialah setiap intelijensi anak didik tidak dikembangkan secara bersamaan, tetapi dikembangkan satu persatu secara terpisah. Hal ini bertujuan agar anak didik dapat mengasah setiap bagian kecerdasannya sesuai dengan kebutuhan. Sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Thank you. Hamsamida. Xie arigatou gozaimasu. Gracias. Merci. Sukron katsir. Matur nuhun. Jangan lupa like, comment, and share video ini.